Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dasa Putu Susinta Pratnyarini, nomor absen 3 dari kelas 12 MIPA 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi listrik statis dalam bidang teknologi pada generator Van de Graaff. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang fenomena keelektrostatik. Fenomena elektrostatik merupakan fenomena yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa dari kita pasti pernah melakukan atau menggosokkan penggaris ke tangan kita, lalu meletakkan penggaris tersebut ke rambut teman kita hingga beberapa helai rambut akan berdiri. Generator Van de Graaff diciptakan oleh Robert J. Van de Graaff pada tahun 1932 yang menerapkan prinsip dasar dari listrik statis dan pemuatan dengan induksi. Tujuan dari mempelajari generator Van de Graaff ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian dari generator Van de Graaff. Yang kedua yaitu untuk mengetahui manfaat dari generator Van de Graaff, dan yang terakhir yaitu mengetahui prinsip kerja generator Van de Graaff. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin-poin apa aja sih yang ada dalam generator Van de Graaff. Yang pertama adalah penjelasan. Penjelasan di sini terdiri dari pengertian generator Van de Graaff dan manfaat atau kegunaan dari generator Van de Graaff. Lalu yang kedua yaitu prinsip kerja dari generator Van de Graaff, dan yang terakhir yaitu analisis data dari generator Van de Graaff. Baik, yang pertama yaitu pengertian generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff adalah generator elektrostatis yang menggunakan sabuk bergerak untuk mengakumulasi muatan listrik pada bola logam berlubang di bagian atas kolom berinsulasi, sehingga menghasilkan potensi listrik yang sangat tinggi. Ini menghasilkan listrik arus sehara atau DC tegangan sangat tinggi pada tingkat arus rendah. Manfaat atau kegunaan dari generator Van de Graaff. Yang pertama yaitu mempercepat elektron untuk mensterilkan makanan dan memproses bahan. Selanjutnya yaitu mempercepat proton untuk eksperimen fisika nuklir. Kemudian menghasilkan sinyal X-ray yang energik dalam kedokteran nuklir. Yang selanjutnya yaitu pendidikan fisika serta hiburan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian generator Van de Graaff. Yang pertama yaitu platform bawah. Kegunaannya bisa dilihat pada file ini. Yang kedua yaitu platform atas. Yang ketiga yaitu 8 baut penyangga. Yang keempat yaitu motor listrik. Yang kelima pulley and belt. Yang keenam tiang roller. Yang ketujuh roller. Yang kedelapan elektrostatis belt. Yang 9 yaitu kapasitor bola logam, dan yang terakhir yaitu sikat kawat. Baik, berikutnya yaitu analisis data. Pada mulanya, generator Van de Graaff dibuat sebagai alat untuk mempercepat partikel elementer yang digunakan dalam penelitian fisika. Setelah ditemukannya cyclotron, penggunaan generator Van de Graaff sebagai akselerator partikel mulai ditinggalkan. Gambar 1 berikut ini menunjukkan generator Van de Graaff ukuran besar yang digunakan sebagai akselerator partikel. Beda potensial listrik yang ditimbulkan pada generator Van de Graaff sangat tinggi sekali, berkisar dari 100.000 volt hingga 5 juta volt. Generasi Van de Graaff ukuran kecil seperti yang digunakan untuk pendidikan dan museum sains umumnya mempunyai tegangan 100.000 volt hingga 300.000 volt. Sedangkan generator Van de Graaff dengan ukuran yang lebih besar banyak digunakan untuk membangkitkan sinar X di laboratorium fisika. Walaupun tegangan yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi generator Van de Graaff menghasilkan arus listrik yang sangat kecil, sehingga masih dapat digunakan sebagai alat peraga sains jika digunakan dengan benar. Oke, kita lanjut. Ketika motor DC dihidupkan, logam berongga A akan menyerap muatan yang ada di sekitarnya. Kemudian dialirkan oleh kawat serabut G
untuk diserap oleh karet D yang diputarkan oleh dinamo F. Lalu, muatan-muatan yang diserap oleh karet tersebut dibawa berputar menuju kawat serabut H yang dihubungkan dengan ground untuk menyerap muatan negatifnya, sehingga pada kawat hanya tersisa muatan positif saja. Muatan-muatan positif tersebut dibawa berputar kembali menuju kawat serabut G yang kemudian disalurkan ke logam berongga A, sehingga muatan-muatan positif berkumpul di logam berongga A tersebut. Akibatnya, logam berongga A memiliki muatan positif lebih banyak daripada bumi. Dan apabila ada benda yang positif mendekati logam tersebut, misalnya tisu, maka benda tersebut akan menjauhi logam berongga A karena terjadi gaya tolak-menolak. Baik, kita sudah sampai ke kesimpulan dari percobaan generator Van de Graaff. Kesimpulannya adalah percobaan-percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya muatan listrik statis di alam ini. Hal ini dihasilkan dari putaran karet yang ada pada generator Van de Graaff yang dikumpulkan pada bola berongga generator Van de Graaff tersebut.